warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang semuanya dan selalu semangat. Apakah semua sudah melaksanakan isoma? Baik. Kalau begitu kita siap untuk melaksanakan rapat kerja kelima KOANI tahun 2024. Apakah kita siap? Siap. Baik. Maka dengan itu sesuai dengan susunan acara yang sudah dirancang, saya mempersilahkan Ibu Nining untuk membaca tata tertib. Tata tertib ya. Rancangan jadwal acara raker kelima KOANI oleh Ibu, di sini Ibu Amalia Subagio. Oh, diganti Bu Nining. Ya, baik, silakan Bu Nining. Susunan acara rapat kerja kelima KOANI tahun 2024 Rabu 24 Januari 2024. 1. Registrasi. 2. Pembukaan oleh MC. 3. Lagu Indonesia Raya. 4. Lagu himne Hari Ibu. 5. Pembacaan doa. 6. Laporan Ketua Panitia. 7. Pengarahan Ketua Umum KOANI. 8. Sambutan Menteri KPPA sekaligus membuka raker kelima KOANI. 9. Foto bersama KPPA. 10. Istirahat. 11. MOU KOANI dengan Universitas Syahid, Universitas Muhammadiyah, dan Universitas Presiden. 12. Penyerahan secara simbolis produk Kalbe Farma. 13. Pembacaan rancangan jadwal acara raker kelima KOANI. 14. Pembacaan rancangan tata tertib raker kelima KOANI. 15. Sesi rapat kerja kelima KOANI tahun 2024 oleh moderator. 16. Laporan sesi 1 dipandu Ketua Koordinator. 17. Bidang pengembangan lembaga. 18. Bidang pendidikan, iptek, seni, dan budaya. 19. Bidang ketenaga kerjaan. 20. Isoma. 21. Laporan sesi 2 dipandu Ketua Koordinator. 20. Isoma. 21. Laporan sesi 2 dipandu Ketua Koordinator. 22. Bidang agama. 23. Bidang hukum dan HAM. 24. Bidang sosial, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. 25. Laporan sesi 3 dipandu Ketua Koordinator. 26. Bidang organisasi dan keanggotaan. 27. Bidang hubungan masyarakat. 28. Laporan sesi 4 dipandu Ketua Koordinator. 29. Bidang lingkungan hidup. 30. Bidang politik. 31. Laporan sesi 5 dipandu Ketua Koordinator. 32. Bidang ekonomi, koperasi, dan UMKM. 33. Bidang hubungan luar negeri. 34.
pembahasan kesekjenan. 35. Pembahasan keuangan. 36. Pengesahan laporan program kerja bidang kesekjenan dan bendahara umum tahun 2023 dan rencana program kerja bidang kesekjenan dan bendahara umum tahun 2024. 37. Closing statement oleh Ketua Umum Kowani. 38. Lagu Mars Hari Ibu. 39. Lagu Mars Ibu Bangsa. Dan yang terakhir penutup oleh MC. Sekian, terima kasih. Tangan jadwal acara raker kelima Kowani. Apakah ada usulan atau kita setujui? Apakah ada usulan? Silakan Bu Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, nama budaya dan selamat siang. Terima kasih Ibu Ketua Umum dan yang terhormat Ibu DP dan seluruh pengurus Kowani. Sesungguhnya dengan ini adalah terakhir kalinya rapat kerja kita. Untuk itu kalau boleh saya mengusulkan kalau ada beberapa masukan yang boleh dipertimbangkan sebelum disahkan di dalam susunan acara, yaitu sebelum pengesahan ataupun sesudah pengesahan, saya serahkan kepada Ketua Umum atau pimpinan sidang untuk diberikan kesempatan memberikan usulan-usulan, karena ini adalah saat kita melakukan raker sebelum kongres. Jadi untuk itu kami persilakan kalau ada yang memberikan usulan, mungkin di sini di dalam susunan acara boleh disampaikan. Demikian juga mungkin ada dari tim ahli. Kalau tadi saya dengar ada yang mau menyampaikan, mungkin nanti waktunya dimasukkan saja, dimasukkan dalam susunan acara. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, bagaimana bisa disetujui untuk susunan acara rapat kerja kelima Kowani disesuaikan dengan kondisi yang aturannya begitu, nggak boleh Bu. oh iya, Ya, baik, aturannya baik. begitu. Mohon maaf. Ya usulannya sama aja nggak boleh Bu, belum boleh Bu. Si raker itu nggak bisa, mohon izin. Usulan kita boleh. Terima kasih. Usulan dari Dewan Pimpinan Kowani bisa ya. Jadi usulan dari tim ahli diberikan masukan kepada DP Kowani, begitu kan? Ya. Baik, maka dengan itu saya syahkan rancangan susunan acara rapat kerja kelima Kowani tahun 2024 Rabu 24 Januari 2024 dengan disesuaikan waktu dan usulan dari Ibu Ulik Salalahi. Baik, untuk selanjutnya kepada Ibu Fitria Safalina untuk membacakan tata tertib. Silakan. Jakarta 24 Januari 2024. Pasal 1 Dasar 1. Anggaran Dasar Kowani Bab 5 Pasal 15 Ayat 1B tentang rapat kerja. 2. Anggaran Rumah Tangga Kowani Bab 6 Pasal 18 Ayat 1 rapat kerja. 3. Program umum hasil Kongres 25 Kowani tahun 2019. Dan keempat, hasil keputusan rapat Dewan Pimpinan Kowani
pada tanggal 20 Desember 2023. 5. Surat tugas nomor S.Gas/Kowani-1/2022 tanggal 8 Januari tentang susunan panitia rapat kerja kelima Kowani tahun 2024. Pasal 2 tema yaitu perempuan berdaya, Kowani berkarya, Indonesia maju. Pasal 3 maksud dan tujuan. Maksud sebagai wahana silaturahmi, musyawarah dan mufakat antara Dewan Pimpinan dengan seluruh pengurus bidang. Tujuan 1. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja bidang-bidang tahun 2023 berupa laporan program kerja bidang-bidang tahun 2023, yaitu mulai Januari sampai dengan Desember 2023, kesekjenan dan bendahara umum secara lengkap berupa narasi meliputi hasil yang dicapai sesuai dengan rencana program kerja tahun 2024, kendala dan hambatan dan tindak lanjutnya. 2. Tersusunnya rencana program kerja bidang-bidang tahun 2024, yaitu mulai Januari sampai dengan Desember 2024, kesekjenan dan bendahara umum dengan mengkoordinasikan program kerja antar bidang. 3. Crash program agar dilaporkan tersendiri agar dapat dievaluasi mana program kerja yang dapat atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya hambatan. Selanjutnya 4. Terciptanya kesesuaian waktu sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bidang-bidang. 5. Tersusunnya rancangan anggaran biaya yang efisien. Pasal 4 acara. 1. Laporan ketua panitia. 2. Pengarahan ketua umum. 3. Pembahasan evaluasi laporan program kerja bidang-bidang tahun 2023, kesekjenan dan bendahara umum. 4. Pembahasan rencana program kerja bidang-bidang tahun 2024, kesekjenan dan bendahara umum. 5. Pengesahan program kerja bidang-bidang, kesekjenan dan bendahara umum tahun 2024. Pasal 5. Sejumlah 25 orang, seluruh pengurus bidang-bidang ada sebanyak 200 orang, tim ahli dan tim khusus ada 5 orang, oke, saya ulang, ada koreksi. Peserta di sini Dewan Pimpinan Kowani ada 24, tim ahli dan tim khusus ada 5, pengurus bidang Kowani ada 114, sehingga berjumlah 143 orang. Pasal 6 hak bicara. 1. Hak bicara hanya disampaikan oleh ketua bidang. 2. Apabila pengurus bidang-bidang akan menyampaikan usul-usul agar disampaikan kepada ketua bidangnya masing-masing. Pasal 7. Pimpinan sidang. Sidang dipimpin oleh ketua umum dan para ketua koordinator secara bergantian sesuai bidangnya masing-masing. Pasal 8. Materi. 1. Rancangan jadwal acara. 2. Rancangan tata tertib. 3. Laporan program kerja bidang-bidang tahun 2000. Rapat kerja Kowani kelima pada tahun 2024 pada hari Rabu 24 Januari 2024. Kongres 25 Kowani tahun 2019 telah menetapkan program umum Kowani meliputi 12 bidang putusan masa bakti selama satu periode 5 tahun 2019 ke 2024. Salah satu program umum hasil kongres adalah
menggambarkan program umum dari program kerja tahunan, di mana program kerja tahunan tersebut akan dibahas dalam Raker 5 Kowani tahun 2024. Dalam raker tersebut akan membahas evaluasi laporan program kerja bidang-bidang yang ada 12, dan rencana program kerja itu akan diselenggarakan pada rapat kerja 5 tahun 2024 sebagai penggambaran program umum hasil Kongres 25 tahun 2016 bagi Dewan Pimpinan dan seluruh pengurus bidang Kowani. Baiklah, untuk menghabiskan waktu, saya akan langsung menyerahkan kepada Ketua Koordinator dari di dalam laporan satu ini, kepada Ibu Dr. Farlida Irawati SIMSI. Kami persilakan Ibu Farlida. Terima kasih Bu Eri. Bersama dengan beberapa perguruan tinggi dari luar negeri, dan alhamdulillah langsung pada rapat DP yang lalu diminta untuk menindaklanjuti dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Karena saya mengharapkan ibu-ibu semua harus memanfaatkan peluang ini ya untuk terus meningkatkan pendidikan sampai S2 maupun S3. Karena menurut saya bukan soal akan menjadi dosen ataupun ingin menjadi profesor, tetapi pendidikan adalah merupakan pangkal dari sebuah kesejahteraan bangsa. Dan kalau perempuan berpendidikan, maka saya yakin Indonesia juga akan menjadi lebih sejahtera. Baik, saya persilakan terlebih dahulu kepada bidang Diktekbud Pendidikan Ibu Ulu Truli untuk menyampaikan terlebih dahulu laporan-laporan kegiatan tahun 2023 dan rencana kerja tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum dan para pimpinan DP dan seluruh sahabat-sahabat Kowani, khususnya bidang pendidikan Iptek Seni dan Budaya, pada tahun 2023 kami mengadakan kegiatan pertama adalah untuk khususnya pendidikan. Kami mengadakan audiensi kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek dan mengadakan MOU. Pelaksanaannya adalah dengan MOU, terlaksana MOU antara Kowani dan Menteri Pendidikan Budaya Kemendikbudristek. Dan tentunya sudah dijalankan kegiatannya dari pelaksanaan dari MOU itu, antara lain adalah kami mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan Budaya Ristek RI, yaitu bantuan dalam pelaksanaan lomba paduan suara yang dilaksanakan oleh bidang kami yang berkaitan pada saat AKO Forum Expo yang kami melaksanakan, antara lain di side event adalah paduan suara, lomba paduan suara. Kemudian dalam hal ini dalam mendorong pemerintah untuk memasukkan materi anti LGBT, sebetulnya kami ada di program kami, namun demikian kita bekerja sama dengan bidang hukum dan seseskel di bawah pimpinan juga Ibu Masyitoh, Profesor Masyitoh, agama, dan bidang agama kami mengadakan tentang surah pendapat perilaku hidup yang LGBT dan FGD, kajian LGBT di dalam internal offline di kantor Kowani dan kajian LGBT eksternal online. Kami pada tahun 2023 banyak konsentrasi di dalam kegiatan side event di AKO. Di dalam side event kami melaksanakan lomba paduan suara dan juga tentang parade kebaya. Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Khususnya untuk kegiatan tahun 2024 kami merencanakan untuk Hari Pendidikan Nasional, yaitu sosialisasi PAUD ke SD yang menyenangkan, karena kami telah mendapatkan diutus oleh Kowani untuk mengikuti
yang dilaksanakan oleh kementerian, dan untuk itu kita harus melaksanakan mensosialisasikan kepada guru-guru PAUD dari organisasi anggota KOANI dan yayasan di bawah KOANI. Karena kami sebagai KOANI sebagai mitra dari Kemendikbudristek. Dan juga pembahasan, tapi telah dilaksanakan ini pembahasan dengan pelaksanaan MOU dengan beberapa perguruan tinggi. Tadi sudah, sehingga kami akan melaksanakan kegiatan-kegiatannya yang harus dilaksanakan tahun 2024. Dan kami merencanakan adanya pelatihan artificial intelligence. Kita bisa melaksanakan dengan kerjasama dari tadi MOU tadi ya, dan kami telah bicarakan dengan Universitas Syahid. Dan juga dalam seni budaya juga kami mempertahankan koleksi perpustakaan KOANI tentang sejarah dan ketokohan perempuan Indonesia. Dan di sini kami akan mengecek kembali buku-buku yang tentang tokoh-tokoh wanita yang harus kami pertahankan dan salurkan ke perpustakaan-perpustakaan yang sedang berjalan. Dan juga mengenal budaya kebaya Indonesia. Laporannya khususnya persiapan kita juga akan raker yayasan yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2024 ya, hari Selasa yang akan datang, dan juga laporan-laporan perkembangan yayasan, dan insya Allah mudah-mudahan salah satu legasinya nanti ADART yayasan yang terbaru sesuai dengan undang-undang yayasan, insya Allah mudah-mudahan sudah bisa disahkan notaris. Silakan Bu Jane untuk menyampaikan laporan bidang pengembangan lembaga. Baik, terima kasih Ibu Marlinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Shalom. Pada yang terhormat Ibu Ketua Umum KOANI, Dr. Insinyur Diwo Rudianto Wiyogo MPD, yang kami sayangi, Ibu Ketua-Ketua KOANI dan Ibu Kabid KOANI semuanya. Kita mengucapkan syukur, alhamdulillah bisa bertemu di rakter hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan laporan pengelem untuk tahun 2023. Secara garis besar, program umum hasil kongres ada 3. Yang pertama itu adalah program kerja terurai, di mana hasil kebijakan dan putusan dari Dewan Pembina, rapat organ yayasan-yayasan KOANI itu kita adakan 3 bulan sekali. Tiap triwulan kita mengadakan untuk mengetahui perkembangan setiap yayasan dengan mengacu kepada 5 indikator, sehingga semua yayasan bisa mencapai harapan dan target untuk kemajuan yayasan-yayasan yang ada di KOANI. Uraian kegiatannya laporan 3 bulan. Hambatannya, yayasan-yayasan KOANI ada 5 ibu-ibu, 2 berada di Jogja, 3 berada di Jakarta. Tindak lanjutnya dilaksanakan setiap 3 bulan sekali secara berkala dan keterangannya terlaksana. Program umum kedua adalah rapat kerja yayasan-yayasan KOANI yang diadakan setiap awal tahun dari periode yayasan yang sama dengan KOANI juga di bulan Januari, itu dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui laporan program kerja yayasan-yayasan KOANI dari pengurus yayasan-yayasan KOANI setiap tahunnya, dan mendengarkan tanggapan dari pengawas serta arahan dari pembina-pembina yayasan KOANI. Sasarannya pastinya pengurus yayasan KOANI, waktu dan tempat selama ini berada di kantor KOANI diadakannya. Uraian kegiatan adalah laporan program kerja dan rencana program kerja juga setiap tahunnya yang dipandu oleh pembina yayasan masing-masing. Tindak lanjutnya agar yayasan-yayasan bisa menjalankan tugasnya masing-masing sesuai program kerja yang telah disusun. Keterangannya terlaksana. Kedua,
kita mengadakan rapat Dewan Pembina Pengawas Yayasan-Yayasan Kowani untuk pembahasan anggaran dasar yayasan-yayasan Kowani, di mana kita lihat harus banyak direvisi dan alhamdulillah sudah selesai disetujui oleh pembina, tinggal diberikan kepada notaris untuk dilaporkan kepada Kemenkumham. Masih dalam proses keterangannya, jadi pembahasannya sudah selesai juga, dan hambatannya sampai sekarang belum ada notaris yang siap untuk revisi dari anggaran dasar Yayasan Kowani 2023 yang dihadiri keempat Yayasan Kowani semuanya, jadi perwakilan adalah bendahara dan ketua saat itu. Nah, untuk tindak lanjut dalam rapat organ berikutnya, setiap yayasan harus sudah bisa mengikuti contoh yang diberikan oleh Yayasan Hari Ibu, sehingga keseragaman laporan itu ada di yayasan dan mudah dipahami setelah dibaca oleh pembina. Itu keterangannya terlaksana. Yang kedua, program kerja terurai di tahun 2023 rencana untuk bowling kembali itu dengan tujuan tubuh sehat dan mempererat silaturahmi antar organisasi anggota Kowani. Itu ada hambatannya. Asdep dulu yang membantu kami mengadakan bowling itu mendadak kena serangan jantung cukup lama. Terus kedua, pergantian Menpora. Tindak lanjutnya adalah pada saat sesudah pergantian kita pernah mengadakan menyampaikan surat untuk audiensi yang sampai saat ini belum mendapat respon dari Menpora yang baru. Jadi masih dalam proses lagi. Ketiga, kegiatan lintas bidang dengan bidang hukum dan HAM untuk menambah pengetahuan Kadarkum keluarga sadar hukum dengan sasaran organisasi anggota Kowani. Uraian kegiatan mengadakan pelatihan Kadarkum. Hambatannya padatnya acara BPHN yang sebagai leading nanti untuk kerjasama dengan yayasan-yayasan Kowani, belum ada waktu untuk ditentukan bersama kapan. Jadi sejak dari bulan Oktober pembicaraan sudah ada, tapi kami tindak lanjutnya tetap koordinasi dengan BPHN. Keterangannya belum terlaksana. Untuk cash program, kami juga ikut dalam beberapa MOU yayasan dengan instansi lainnya. Bazar Kowani juga kami hadir, kehadiran juga di saat acara kemarin, kedatangan Vice President dari Iran dan istri Presiden Iran juga kami hadir. Sama dengan instansi terkait dengan yayasan-yayasan Kowani. Instansi terkait tujuannya dan BUMN. Siap Ibu. Dan untuk yang kedua, rapat rutin organ dirubah menjadi 4 bulan sekali dalam setahun. Terus rapat kerja tanggal 30 Januari, rapat kerja yayasan dihadiri 5 yayasan, dan yang kelima pembinaan untuk Kadarkum dengan BPHN masih dalam koordinasi. Itulah target program Pengelem dalam 2024. Izinkan kami juga untuk menayangkan video 5 yayasan Kowani. Kami silakan. Kemudian juga dilakukan secara online. Jumlah kelompok yang tahun 2023 lolos verifikasi antara lain ada 4 kelompok. Pendaftarannya melalui Risuk itu dilakukan oleh ketua kelompok dengan mengupload data, dan verifikasi data dilakukan oleh pihak lembaga. Hambatannya karena pendaftaran tersebut dilakukan secara langsung di Dishub, sehingga banyak undangan pelatihan oleh Kemenaker itu langsung diteruskan kepada ketua kelompok. Jadi hanya ketua kelompok yang memberikan update kegiatan. Untuk tindak lanjutnya kita akan memantau dan mendukung kegiatan usaha dari TKM Pemulung itu. Dan berikutnya pada bulan November kemarin kita meresmikan kegiatan Rumah Cara
Cantik Sehat Wani. Ini kami bekerja sama dengan bidang Eko. Antara lain kalau dari tanggung jawab bidang naker adalah kami akan memberikan pelatihan dan pengembangan diri untuk para ibu-ibu maupun perempuan wirausaha yang ingin membangun usaha di bidang perawatan kecantikan dan kesehatan. Kemarin alhamdulillah pada saat peresmian kebetulan Ibu Ketum mendapat kunjungan dari BKOW Papua dan DKI sehingga bisa dihadiri oleh beberapa ibu-ibu dari BKOW. Ada kira-kira 50 orang yang hadir pada saat itu di kantor Pelani. Hambatannya adalah kami masih membutuhkan waktu untuk persiapan ruang perawatan karena kebetulan ruangan yang digunakan adalah pindahan dari ruang yayasan di LBHMK sehingga masih dalam kondisi renovasi. Insya Allah dalam waktu dekat bisa dibuka dan kami akan mensosialisasikan kegiatan rumah cantik sehat kepada ibu-ibu pengurus bidang. Berikutnya adalah antara lain karena adanya kerjasama dengan BP Jam Sostek, kami pada saat 2023 bulan Juni mendapat undangan untuk kegiatan sekolah Hakim Perisai. Dalam rangkaian kegiatannya adalah perkenalan dengan sistem keaginan perisai dan aplikasi BP Jam Sostek. Diharapkan adanya kesadaran untuk mendaftarkan pekerja bukan penerima upah atau pekerja informal secara mandiri, apalagi sekarang sudah bisa mendaftarkan masing-masing melalui JMO, itu aplikasi BP Jam Sostek yang bisa di-download di HP masing-masing. Kemudian kami juga mendapat undangan dari KAR untuk sosialisasi program pemagangan ke Jepang di bulan Oktober. Kebetulan dalam sosialisasi tersebut banyak disampaikan tentang program pemagangan, namun sementara hanya menerima peserta pria karena penempatan untuk peserta perempuan yang umumnya ditempatkan di bidang home care itu belum dibuka lagi pendaftarannya, jadi hanya untuk peserta pria. Demikian laporan yang kerja di tahun 2023. Kemudian dalam rencana program kerja bidang ketenagakerjaan tahun 2024, antara lain kami melanjutkan untuk bimbingan teknis dan pendampingan untuk bantuan tenaga kerja mandiri atau TKM pemula mikro yang kami tetap bekerja sama dengan Kemnaker. Kemudian kami juga berencana untuk mengadakan kegiatan diskusi tentang hak-hak pekerja perempuan yang dalam rencananya adalah kami ingin mengundang narasumber dari Kemnaker atau dari Komnas Perempuan maupun bekerja sama dengan LBHMK ya insya Allah untuk kegiatan diskusi. Kemudian dalam rangkaian kegiatan kami dengan Rumah Cantik Sehat, kami juga berencana mengadakan webinar untuk motivasi wirausaha perawatan kecantikan. Dan kita akan menghadirkan narasumber dari bidang wirausaha serta dari Rumah Cantik Sehat. Untuk kelanjutan dengan BP Jam Sostek, kami juga ingin berlanjutkan untuk kegiatan perlindungan tenaga kerja. Harapannya bisa menambah kepesertaan untuk mengikuti BP Jam Sostek. Pembahasan dan pengesahan serta sosialisasi RUU PDAT. Kemudian dari pelatihan dan pengembangan usaha untuk wirausaha serta kegiatan achievement motivation training. Demikian rencana kerja untuk tahun 2024 serta laporan dari bidang naker. Untuk pengurus bidang naker yang hadir pada hari ini, saya persilahkan untuk berdiri.
ada Ibu Lili, Ibu Olivia, Ibu Damayanti, Ibu Kapili, Ibu Farida, dan Ibu Emma. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam Ada tanggapan dari Ibu Profesor Masito? Boleh ya Bu ya? Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi dari 3 bidang yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Yang pertama, tidak ditujukan kepada bidang apa, tetapi ada yang spesifik seperti itu. Misalnya untuk bidang penglom. Untuk bidang penglom itu bicara yayasan-yayasan. Banyak hal yang menjadi keprihatinan di lingkungan yayasan sendiri. Rupanya perlu adanya edukasi tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan. Meskipun itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan sudah disahkan oleh ketua pembina, tetapi nampaknya memang menjadi masih menjadi keprihatinan. Oleh karena itu nanti ditambahkan saja oleh bidang penglom, itu diantara programnya adalah edukasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan. Jadi itu tadi tinggal tambahkan saja. Yang kedua, mungkin untuk bidang iptek itu ada crash program. Crash program di panduan tata tertib kalau tidak salah. Sungguhnya crash program itu adalah kegiatan yang terkait dengan kekinian yang terjadi pada saat ini, kemudian kita merespon. Jadi bisa jadi masuk ke dalam program atau program hasil kongres, tapi bisa jadi di luar itu. Tapi ini penting, seperti misalnya LGBT itu crash program, bukan sebagai program hasil kongres. Nanti crash programnya siapa itu, bidang apa, yaitu tentang LGBT. Nah, kemudian yang saya merasa perlu mungkin ya untuk sama-sama kita tambahkan di kolom keterangan itu tidak hanya menyebutkan kapan, di mana, tanggal dan seterusnya, tetapi lebih kepada apa hambatannya, mengapa program kegiatan ini misalnya tidak berhasil atau kurang berhasil, lebih cerita kepada hambatannya, lalu apa kira-kira solusinya. Nah, jadi itu di keterangan itu. Jadi tidak sekedar menyebutkan tempat di mana dan lain-lain. Nominalnya ini semua program dan kegiatan Kowani ini tahun ini membutuhkan dana berapa, sehingga Kowani kalau akan mengusulkan mencari donatur berdasarkan ini, berdasarkan program kerja tahun 2024 dari berbagai bidang. Nah, ini sebagai salah satu usaha kita fundraising, karena sementara ini kan ya kita seakan apa yang kita ingat kita cari, apa yang kita ingat kita cari gitu. Jadi masing-masing bidang mencari sendiri-sendiri. Ini sekedar saran dan usul saja, meskipun ini rapor terakhir. Saya juga pesimis kalau hasil rapor ini masih perlu menghitung dananya, karena nanti akan disahkan. Tapi bagaimana teknisnya, monggo nanti kebijakan pimpinan. Terima kasih Bu Eri. Ada tanggapan lagi? Ibu-ibu dan Ibu masih ada tanggapan untuk tadi yang disampaikan oleh Ibu Li dan Ibu Profesor Masito? Ibu Risma, ada masukan? Juga karena tambahan anak baru, jadi tambahan dapat wasekjen baru yang luar biasa, yang awet muda, yang ini membuat tadi rumah cantik di Kowani. Silakan monggo mengunjungi rumah cantik yang ada di Kowani.
Baik ibu-ibu yang saya hormati, Bu Eri, demikian tadi laporan 3 bidang yang saya koordinir. Dan Ibu dia adalah bidang lingkungan hidup dan bidang politik. Lanjut saja, saya serahkan kepada Ibu Sri Sumiati dan Ibu Kori. Silakan. Masa waktu Tahun ini adalah kita bekerjasama dengan ISPI Widya Andi. Bu Rahayu ini ada ketuanya ISPI Bu Rahayu Janisaya. Kita menanam pohon di Universitas Nusa Bangsa Bogor. Dan kedua dengan PWKI, kita menanam di gereja ya Bu. Dengan PWKI ya Bu Eri. Selanjutnya kita menanam pohon dengan aktivitas Citarum dan daerah di bulan lalu. Selanjutnya adalah Perwari. Perwari itu sebetulnya tidak menanam pohon karena beliau cuma minta pohon untuk diberikan pada saat ulang tahun. Betul ya Bu Perwari? Nah, selanjutnya dari delegasi AKWO, karena kita di kerjasama dengan AKWO, kita nanam pohon mangrove di pantai Indah Kapuk. Selanjutnya kita melaksanakan sosialisasi mengenai jenis-jenis pengelolaan sampah lingkungan bekerjasama dengan sebetulnya mau menjaga kok nggak enak untuk anak-anak yang ada di asuh oleh bina ya penjara anak-anak untuk edukasi mengenai pengelolaan sampah lokal. Dan yang terakhir kita menanam pohon di Pulau Seribu, menanam mangrove dan terumbu karang. Selanjutnya kita akan melaksanakan juga kunjungan kerja ke Bogor untuk mengolah sampah atau mengunjungi pengelolaan sampah di sana untuk memanfaatkan sampah itu tidak harus dibuang semua Ibu, ada yang bisa dikerjakan untuk menumbuhkan tanaman dan untuk memberikan lingkungan yang lebih bersih. Saya kira itu yang dikerjakan oleh LH sampai dengan bulan ini. Sri dari Ketua Bidang Lingkungan Hidup. Kalau boleh saya tambahkan untuk tahun ini, mungkin ini adalah legasi kita Kowani yang terakhir di tahun ini. Kebetulan kemarin itu kita diundang, Kowani diundang di Bappenas dalam acara World Expo di Jepang tahun 2025. Dan kebetulan nama kita di situ Kowani sudah dikenal ya. Kebetulan banyak teman-teman juga yang sudah beberapa kali bergabung. Nah, di situ saya bertemu dengan beberapa para baik swasta itu pengamat daripada lingkungan hidup, baik yang anak-anak muda dan juga para organisasi internasional juga ada. Nah, yang saya perlu sampaikan di sini adalah mungkin ada gebrakan-gebrakan dari Kowani yang akan dilakukan yang semestinya tidak sulit. Ya. Tadi malam kita membicarakan dengan beberapa ini. Yang pertama adalah mengenai plastik. Pertama plastik. Kita tahu di HLN tahun lalu itu kita kedapatan dari Lituania ya Bu ya. Itu dapur. Dan mereka sudah memberitahu bahwa di negaranya itu tidak ada plastik lagi Bu. Jadi mereka membawa tumbler. Jadi datang dari luar negeri ke kantor kita ke Kowani itu membawa tumbler. Bentar ya ibu-ibu, bisa perhatian semua, karena kalau kita sama-sama kompak ini menjadi suatu kegiatan yang luar biasa. Sehingga dengan tumbler itu kita menggunakan minum. Nah sekarang ini ada beberapa dalam ruangan ini kita ada 80 orang. Berarti ada 80 plastik yang tersedia saat ini. 81 plastik ini saya akan pegang minum.
Satu plastik ini bisa sampai 50 sampai 100 tahun baru hancur. Ya, jadi kita mesti ingin anak cucu kita. Jadi mungkin gerakan bagaimana yang bisa dilakukan, karena gerakan Ibu Bangsa itu sangat penting sekali. Jadi kita langsung to the point, turunkan kegiatannya ini untuk menurunkan, membantu apa? Yang kedua. Dan yang kedua di sini juga kita tadi malam diskusi mengenai emisi karbon dioksida. Mungkin kita berangka, Kowani akan melakukan menurun jadi berapa persen misalnya gitu, membantu penurunan. Jadi gerakan-gerakan itu yang bisa kita dengungkan dan bagus untuk media, sehingga ada sesuatu pencapaian. Karena kita nanti ke PBB juga, saya sama ketua bidang dan ibu-ibu HLN itu akan ditanya achievementnya sudah bagaimana, achievement perempuan Indonesia itu sudah bagaimana. Sehingga di sini kita harus menambahkan ya Ibu, apa saja yang mau kita achieve untuk tahun ini. Jadi mungkin kalau belum ada program-program yang dari kita semuanya, belum ada achievement, kata-katanya apa, misalnya zero, kalau untuk bidang itu zero kekerasan. Jadi tahun 2030 itu Planet 50-50 itu selain equal juga harus ada zero. Nah, terima kasih. Ternyata betul ya, ngantuk. Baik ibu-ibu sekalian, sekali lagi selamat siang Ibu Ketua Umum, Ibu-ibu Koordinator dan seluruh DP serta seluruh yang ada di sini. Jagung bakar di atas meja. Apa kabar ibu-ibu semua? Baik. Asli, jawabannya masih kuat. Berarti saya lihat dari atas tadi, saya bilang ada yang miring kiri, ada yang miring kanan, gitu tadi. Dari atas kelihatan. Oke, Ibu Ketua kami, Ketua Koordinator memang sibuk karena beliau nyalek. Jadi izin, kami berdua ini, saya dan Bu Sri itu tidak ada induk, jadi jalan sendiri. Induknya berpindah pada Bu Eri hari ini. Gitu, jadi kita doakan saja mudah-mudahan lolos ya. Begini Ibu, untuk tahun 2023 saya kira nanti bisa dibaca dari hasilnya ya, ada beberapa program yang bisa selesai, ada yang tidak. Yang selesai kita kerjasama dengan alumni Lemhanas, selesai dikerjakan, kolaborasi dengan bidang hukum dan bidang Diktekbud. Kalau dengan KPU hanya sebatas kita diskusi saja. Untuk mengundang tidak ada follow up dari pihak KPU. Sudah kami kabari tapi tidak bisa. Oke, lewat itu. Untuk tahun 2024, ibu-ibu sekalian, mohon perhatian, kita adalah raker terakhir. Bulan depan kita ada lagi waktu yang dipakai untuk pemilu. Kita harus nyoblos tanggal 14 Februari. Sesudah itu nanti bulan Juli Ketum juga ada kegiatan besar, Hari Kebaya. Baru nanti kita bulan Desember sudah Kongres. Jadi waktunya sedikit, sehingga kami alokasikan 2 acara yang agak besar untuk untuk tahun 2024. Satu, kami ingin sekali nanti dengan bantuan Ibu Linda sebagai alumni Lemhanas, kami ingin kita semua bisa diangkut ke Lemhanas untuk mengadakan tanya jawab di sana. Insya Allah Ibu tolong doakan supaya bisa kita tembus itu. Seperti yang lalu Ibu masih ingat, dari bidang saya juga kita adakan di kantor Lemhanas. Kali ini kita minta bantuan Bu Ketum dan Bu Linda untuk tembus tempatnya. Nanti apa yang dilakukan kita yang melaksanakan. Gitu. Satu. Yang kedua, kami juga ingin mengangkut teman-teman semua ini, ibu-ibu, ke DPR. Jangan lihat 4 pilarnya saja, kita kemas. Kita kemas menjadi persatuan dan kesatuan. Bagaimana kita rasa kebangsaan ditimbulkan dan sebagainya. Pasca pemilu loh, dengan Pak Bambang Susatyo, kita akan mengadakan di sana bersama ibu-ibu semua. Tetap harus ada kata 4 pilarnya. Tapi percayalah ibu-ibu, di dalam nanti tidak hanya 4 pilarnya. Kita persatuan dan kesatuannya yang perlu kita lakukan di situ. Kalau tidak ada kata 4 pilarnya, tidak ada dananya, begitu. Yang kami dengar. Ini jujur seperti itu. Ya Bu ya, itu 2 kegiatan besar. Tapi tadi waktu saya duduk ada yang Minang. Ada yang meminang dari Oka. Katanya Bu Kori, kita sudah jadi nanti kepada dirjen politik
Nah, dari Departemen Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, nah berarti ada satu kegiatan tambahan. Tapi yang kami alokasikan dua itu cukup besar. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Kita close dengan PRD, Lemhanas dan di gedung DPR. Seperti itu ya. Terima kasih. Ada beberapa yang saya akan sampaikan ke sana. Nah, sekarang Ibu Ketua Umum, saya izin himbauan dari bidang politik. Tanggal 14 Februari, insya Allah ada pesta demokrasi. Ibu-ibu paham semua bahwa kita harus ikut di dalam itu. Tidak boleh tidak. Hak daripada kita sebagai warga negara harus dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita tidak ikut, satu suara salah, berarti nanti bisa pimpinannya juga salah. Mana yang bagus? Satu suara pun bedanya itu menang loh dia. Siapa yang nggak peduli, siapa saja. Pokoknya itu yang harus diingat bahwa ibu-ibu dan seluruh keluarga harus beramai-ramai, jangan sampai golput. Kalau nuruti hati, situasi kayak gini nggak usah milih, buat di rumah, jangan. Kita harus milih. Kalau kita nggak milih, kita ikut dosa. Karena kita harus milih pemimpin. Itu ya Bu ya. Itu satu dalam coret-coretan saya ini. Nah, suhu politik. Ibu-ibu tahu bahwa Kowani adalah non politik. Kowani tidak berpihak pada partai politik manapun. Kowani itu beyond partai politik. Tetapi apakah kita tidak boleh berpolitik? Harus. Jawabannya adalah harus. Kita harus berpolitik. Kalau kita tidak berpolitik, kita tidak bisa ikut menentukan nanti. Rugi Bu. Ngapain kita harus urus yang lainnya? Kita punya LH, kita punya ini, segala macam bidang-bidang itu. Tapi ada unsur politiknya di sana. Karena yang kita lakukan berdasarkan regulasi yang ada datang dari legislatif. Legislatif kita kan membuat bersama-sama pemerintah. Kalau kita alergi sama politik, kita nanti nggak dapat apa-apa. Terutama mencapai tujuannya Kowani, harus kita masuk ke politik. Suka tidak suka, mau tidak mau, harus. Itu ya Bu ya. Sebentar, 1 menit lagi, 1 menit. Boleh nawar. Ya, itu satu. Yang kedua, tadi pesan saya harus memilih, harus tidak boleh alergi pada politik. Kami sampai kehilangan orang loh Bu. Coba yang dari partai politik, dari bidang politik tadi kan dari hukum 1 ya. Sekarang kami lebih menang, ada 2. Lumayan kan? Tambah 1. Coba berdiri tolong. Nah, Mbak Ulan 1 sakit, yang 1 sedang ada urusan keluarga yang harus berangkat ke Lembang. Jadi ada 2. Oke. Nah, itu dia. Nah, kalau pakai sentimen tenang, politiknya juga tenang. Nah, gitu. Lah, ini pada kesempatan ini ibu-ibu koordinator yang megang lonceng sebentar aja ya. Ada titipan untuk saya. Harus saya sampaikan, amanah. Teman-teman yang ada di sini pasti semuanya ada yang maju caleg nggak? Jujur, ada nggak yang di sini? Tuh, ada 1. Mana lagi? Ada lagi nggak? Ada di luar. Nah, kalau di luar pasti banyak. Tuh, 2. Nggak usah malu-malu, maju aja Bu. Politikus harus berani. Ya, itu. HLN aja jam 4 tuh, ketuanya jujur. Nah, hukum 4 caleg. Nah, itu dia. Politik itu harus ada. Kita tidak berpihak. Dari partai apa saja kita terima. Tugas kita adalah meloloskan mereka, mendorong mereka, mendoakan mereka supaya lolos. Nah, tadi saya ingin satu lagi Bu Eri. Tadi dikatakan oleh bidang Oka bahwa kalau ada yang masuk menjadi anggota DPR tidak boleh mendaftar jadi pengurus Kowani. Sayang sekali. Sayang. Karena kalau dibolehkan, ini usul dari saya, semua program itu kita bisa dapat sinergi dengan sana gitu. Jadi enak kita. Kenapa itu rektor bisa kita kerjasama, ini bisa kerjasama. Kalau yang udah bagus dikat gitu kan sayang. Mungkin kalau memang itu aturannya monggo. Tapi saran dari saya kalau boleh tetap boleh. Iya, ditinjau kembali kalau boleh saran. Dan tadi titipannya Ibu Ketum, ada dari Ibu Mimi tadi, ada caleg kita, putri dari salah seorang teman kita, itu maju menjadi
menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Ya, nama siapa yang nanti ini dari Jakarta DKI Jakarta Dapil 8. Namanya adalah Farah Safira. Itu satu. Ini namanya Bu. Ya, Jakarta Selatan. Dari Tebet, Pancoran, Mampang. Nah, nih satu ya. Nanti kalau ibu kebetulan domisili di sana, nah apalagi dia pengurus, pilihlah dia supaya dia dapat tambah 1 suara. Siapa tahu nanti menang, gitu ya Bu ya. Berikutnya adalah ini tadi ketemu di toilet. Hajat Elisa Rahmadiana SSN MM. Itu maju di mana dia? DPR RI dari Banten, Tangerang Selatan dan seterusnya. Dan satu lagi, ketua anggota DPD dari anggota kita, ketua umum salah satu dari organisasi kita adalah Ibu Dr. Ula. Itu maju sebagai anggota DPD nomor 24. Amanah sudah saya sampaikan. Dari bidang politik, kita tiba di laporan sesi kelima yang dipandu oleh Ibu Koordinatornya Ibu Hadrani Ulitiur Ida Silalami. dan terurai, dan kegiatan pelaksanaan kami adalah yang telah dilaksanakan tentu bersama dengan bidang ARN pada waktu aku ya Bu, yaitu pada tanggal 24 Oktober, tapi pada tanggal 1 dan 2 April kami telah mengadakan dasar Ramadan. Itu yang paling utama kami sampaikan. Dan untuk yang pelaksanaan ini kami mengadakan di Kowani sewaktu dasar Ramadan dengan 32 stand bersama dengan Sahara dan Ladara. Pada tanggal 24 Oktober dan sampai dengan 26 Oktober diadakan Expo dalam rangka acara Aku Forum dan Expo bertempat di Gedung Smasco yang berkomunikasi dengan bidang ARN. Peresmian pembukaan dilaksanakan oleh Ibu Menteri PPPA, Ibu Bintang Puspayoga. Dan hambatan-hambatan yang kami kendalikan pada waktu itu adalah antara lain, untuk ibu-ibu sudah mengetahui bahwa ibu-ibu itu yang ikut di dalam pasar ataupun expo itu banyak yang gagal teknologi ya Bu ya. Dengan sendirinya kami bisa memaklumi, tapi berkat ketelatenan Ibu Eva Irianti meladani ibu-ibu ini, jadi kami bisa mendapatkan peserta yang cukupi pesertanya. Dan ibu-ibu belum terbiasa memanfaatkan HP Androidnya sebagai alat penunjang kegiatan bisnis UMKM-nya. Tapi ya, kami akan terus melatih mereka untuk bisa ikut kegiatan pada waktu itu. Dan kami terus melanjutkan untuk mengadakan kegiatan ekonomi yang dipimpin oleh Ibu Lisha. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM nanti, dan juga dengan untuk melatih ibu-ibu di dalam penggunaan HP Android. Kita akan bekerja sama dengan Kementerian dan Info. Dan kemarin juga sudah diadakan peresmian pada tanggal 24 November, yaitu Rumah Sehat dan Cantik, yang kami berkolaborasi dengan bidang tenaga kerja. Dan mudah-mudahan itu menjadi perhatian kepada ibu-ibu, karena ini nanti kegiatan ini adalah suatu pelatihan untuk mengadakan usaha-usaha di mana visi kami adalah meningkatkan karakter dan kualitas hidup perempuan, dan misinya adalah menjadi wadah perubahan kehidupan dengan menyelenggarakan pendidikan dan mencetak manusia Indonesia baru dengan pikiran, hati, dan sikap yang unggul dan berdampak, yaitu nanti ya dengan pelatihan-pelatihan untuk menuju kepada suatu usaha entrepreneur. Jadi nanti kami rencanakan diadakan pada bulan Februari, yaitu mengadakan sosialisasi kepada ibu-ibu pengurus bidang, dan nanti pada akhir bulan ini nanti akan kami mengadakan webinar dengan para mitra di BKUI maupun BKUI. Ibu Tantri untuk ikut jalan pelatihan ini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang lain juga ikut mendaftarkan untuk kegiatan ini. Terima kasih Bu. Dengan kegiatan ini telah memasukkan kita dengan ya Bu. Ya, maaf Bu, dan
Insya Allah kami sudah memasukkan dana ke Kowani, yaitu dari EKOP adalah lebih kurang 150 juta untuk pelaksanaan pasar dan datang akan lebih meningkat lagi. Dan rencana kami ke depan, Bu, adalah bahwa nanti akan kita tetap mengadakan pasar-pasar, dan untuk tahun 2024 pada bulan April, pada bulan Ramadan kami juga mengadakan, insya Allah akan berencana mengadakan pasar Ramadan. Dan pada Hari Kebaya Nasional kami mohon izin kepada bidang Dikbud, yaitu Ibu Turi, kami bisa berkolaborasi untuk mengisi kegiatan yang Ibu adakan dengan mengadakan basar ataupun Kowani Fair. Demikian juga pada akhir tahun 2024 pada Kongres, insya Allah kami juga bisa mengisi kegiatan dengan mengadakan basar atau Kowani Fair pada akhir tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebenarnya ada satu lagi yang harus saya sampaikan adalah tim ahli, tapi saya melihat tim ahli sudah tidak ada di sini. Jadi biar saya jadikan PR buat saya nanti. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala begitu berlimpah atas diselenggarakannya rapat kerja yang kelima pada tanggal 24 Januari 2024 dan merupakan rapat kerja terakhir masa bakti 2019-2024. Untuk menyingkat waktu, maka saya ingin semua peserta menyimak dan melihat giat bidang hubungan luar negeri pada tahun 2023. Dan dari bulan Januari sampai dengan Desember 23. Mohon Ibu Sherly menayangkan video berbicara bidang hubungan luar negeri. Kemudian the first International Congress Women Influencer, kami juga hanya berdua, Ibu Giwo dan saya, bertemu dengan First Lady Iran, di mana Ibu Giwo luar biasa mendapatkan applause dari seluruh First Lady yang diundang pada saat di Tehran. Kemudian CSW 67 kami laksanakan Z Event 2023 Maret, dan alhamdulillah pesertanya luar biasa pada saat itu, di mana hampir lebih dari 100 peserta yang hadir pada ruangan tersebut, hanya 53 orang saja. Insya Allah tahun ini juga kami akan menyelenggarakan kembali set event CSW 68. Balik dari First Lady of Iran, Ibu Jamilah Mohade, dan selanjutnya kami diundang di India dengan 4 tempat W20 Indonesia, di mana 3 kali berturut-turut bidang hubungan luar negeri mendapat undangan, dan 1 kali adalah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di India. Hadir pada saat itu Ibu Giwo dan Ibu Udi. Semoga di tahun 2024 banyak organisasi anggota yang masuk di HLN ya Bu, karena kegiatannya luar biasa. Bisa disaksikan sendiri, begitu banyak kegiatan, hampir full dalam 12 bulan. Dilaksanakan di Indonesia, di Smesco, dan berkolaborasi dengan bidang ekonomi, koperasi, dan juga dengan bidang Dikbud, serta bidang yang lain. Mungkin ada beberapa juga yang bisa memberikan informasi, dan terima kasih atas sumbangsinya yang luar biasa kepada Kowani, seluruh bidang-bidang yang berkolaborasi dengan bidang hubungan luar negeri. Insya Allah juga di tahun berikutnya kami akan menyelenggarakan lagi yang mungkin insya Allah lebih besar lagi. Dan ini adalah ICW 2023 yang ada di Manila, di mana kami juga berkolaborasi dengan beberapa ketua, dan ini adalah kongres
kehadiran Wakil Presiden Iran di kantor Kowani. Kemudian ada MOU atau kerjasama dengan Global Peace Yemen yang baru pertama kali dilaksanakan, dan insya Allah juga ada kegiatannya. Ya, terima kasih Ibu Giwo dan Ibu Uli serta Ibu peserta yang lain. Selanjutnya kami akan mengenalkan seluruh anggota bidang hubungan luar negeri yang hampir semuanya hadir kecuali yang mengikuti kampanye di beberapa tempat. Jadi saya sampaikan di sini, Ibu Irma adalah bidang di APO, kemudian Ibu Yayu atau Ibu Yuliarti adalah di CSW, kemudian ada 3, kita kalau bilang Golden Mamski, karena ini luar biasa ke kedutaan-kedutaan. Kita juga sangat mengharapkan beliau bertiga tetap aktif di dalam pengenalan kepada kedutaan, yaitu Ibu Silvi dan Ibu Esther. Dan selanjutnya Ibu Pru, ini anak bayi kami, karena yang bayi-bayi yang lain lagi ikut kampanye. Dan Ibu Nana, ini pendatang baru tapi juga sudah mengikuti beberapa kegiatan. Selanjutnya untuk dan caleg juga. Kami ada 4 caleg di bidang hubungan luar negeri, dan alhamdulillah semuanya sedang benar-benar melaksanakan kampanye-kampanye di daerah masing-masing. Dan satu lagi, ini yang luar biasa membantu saya tanpa terkecuali waktu dan tempat, adalah Ibu Isti. Kemudian seperti tahun-tahun sebelumnya, maka kami akan mengenalkan juga program kerja, di mana program kerja tersebut adalah seperti tahun-tahun sebelumnya, dan alhamdulillah sudah berkembang dengan ada kegiatan kerjasama dengan kedutaan Iran dan juga dengan akademi internasional, yaitu Rusia dan Italia, serta satu lagi kami juga terus berkolaborasi dengan kedutaan. Nanti mungkin akan ada dari kedutaan besar Saudi Arabia dan juga dari kedutaan Italia dan Maroko yang selama ini selalu mengundang kita untuk bekerja sama dan ikut hadir di dalam acara-acara kenegaraan mereka. Dan untuk kegiatan 2024, ya pastinya kami mohon doa restu di bulan Maret, nanti di tanggal 11 sampai dengan 21 ada CSW 68, yang mana juga kami sudah mengundang seluruh organisasi anggota untuk bisa hadir, tetapi karena keterbatasan kuota yaitu hanya 20 dan hari ini sudah habis. Baru saja saya mendapatkan informasi hari ini sudah habis. Jadi karena ada speaker-speaker juga yang harus diundang, kebetulan yang diundang adalah harus permintaan dari PBB adalah dari luar negeri yang lebih banyak daripada yang di Indonesia. Jadi kami mohon maaf, mungkin nanti akan ada online seperti itu, jadi nanti kami akan sampaikan yang online-nya. Dari saya cukup, semoga kita semua terus berkolaborasi bersama-sama sampai dengan titik darah penghabisan di Desember 2024. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih detail, di mana kita sudah menjadi legacy juga, pertama kali melakukan kerjasama dengan Rusia, dan kita sudah mendapatkan MOU yang sudah dilakukan di AKO, dan ini adalah di Universitas HSE, di mana kita akan di lebih detailnya persyaratannya apa saja. Silakan dibuat. Ya, ini saya kelupaan, ini koordinatornya ya. Ini adalah Wasekjen Pemerhati untuk bidang hubungan luar negeri yang total juga ikut membantu kami di bidang hubungan luar negeri. Dan sekarang duduk menjadi koordinator untuk
pengurusan ke Rusia. Ya. Terima kasih yang terhormat Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia beserta Dewan Pimpinan. Mohon izin Sekjen, saya menyampaikan sebentar ini. Mohon izin Mbak Eri ya, minta waktu hanya 2 menit saja. Jadi mungkin Lika bisa diperlihatkan tadi yang saya minta. Seperti kita ketahui bersama, pada acara Aquo yang diselenggarakan, Aquo Expo yang diselenggarakan di Smesco waktu yang lalu, Kowani telah MOU melaksanakan MOU dengan Rusia, begitu ya. Kemudian hasil MOU-nya itu adalah pemberian beasiswa, jadi pemberian beasiswa kepada perempuan Indonesia, itu melalui Kowani tentunya. Dan MOU itu adalah hasil bersama dari W20 ya Mbak Li. Yang negosiasi ke sana adalah W20 Indonesia. W20 Indonesia itu kebetulan diketuai oleh Kowani, begitu ya. Bisa cepat Bu? Oh, terima kasih. Dan itu nanti selanjutnya akan dikelola oleh ketua bidang pendidikan dan Diteksbud. Jadi Ibu Truli nanti yang akan mengelola. Namun sebelumnya nanti kita akan mengadakan sosialisasi melalui online saja ya Ibu-Ibu. Jadi untuk lebih meluas sampai ke BKO WGOE, jadi kita nanti bersama-sama kemungkinan besar di minggu depan kami masih koordinasi dengan Ketua Bidang Pendidikan, karena nanti yang akan menyampaikan juga Ketua Bidang Pendidikan. Dan di sana nanti mahasiswa yang kita kirim itu tentunya diseleksi dulu oleh bidang pendidikan bersama bidang KLN tentunya, yang bisa mendapatkan sekolah gratis dengan tuition free gratis dengan jurusannya ada disampaikan nanti lebih detail dengan dari Ibu nanti untuk program S2 selama 2 tahun free di Rusia. Jadi itu saja dari bidang HLN dan juga bidang ekonomi. Kami persilakan kepada Ibu moderator. Terima kasih. Ibu Profesor Sito mengantar untuk bidang agama, bidang hukum dan HAM, bidang sukses ke silakan dan silakan diantar oleh Ibu Profesor Sito. Terima kasih moderator. Sebagaimana Ibu Marlinda mengkoordinatori 3 bidang, saya juga mendapat tugas 3 bidang sehubungan dengan Ibu Susiana Said. Jadi kami dibagi-bagi, saya mendapat tugas untuk menjadi koordinator bidang Soskesol dan Ibu Marlinda bidang ketenagakerjaan. Bidang agama sebagaimana yang sudah disampaikan, mungkin ibu-ibu juga sudah pegang. Nampaknya bidang agama ini memang cukup aktif gitu, tapi di tahun 2024 ini kelihatannya memang membatasi ya. Hanya barangkali saya sebagai koordinator akan memberikan tambahan untuk bidang agama sesuai dengan tupoksinya, yaitu terkait dengan tadi itu kegiatan tentang LGBT. Kita sudah merencanakan untuk menyusun buku tentang itu yang nanti menjadi keluaran Kowani. Yang itu kita ambil dari tulisan-tulisan, dari hasil penelitian, dari disertasi, tesis dan seterusnya. Kita olah yang kemudian menjadi buku yang kelak menjadi keluaran Kowani. Ini saya tambahkan untuk bidang agama. Kemudian bidang hukum dan HAM, kalau boleh saya koreksi, bidang hukum dan HAM ini tahun 2024 ini terlalu banyak ya Mbak Enita, ya kayaknya tidak terkejar. Jadi nanti dipilah-pilah saja kira-kira mana yang bisa dilaksanakan. Tentu sesuai dengan hasil keputusan Kongres, jadi nanti bisa direvisi lagi. Kadang-kadang kita
bukan terlalu semangat, tetapi bagaimana realisasinya. Ini untuk bidang hukum dan HAM. Dan yang paling apa ya, inline untuk saat ini adalah mengawal tentang undang-undang TPKS dan bagaimana kita menggolkan RUU PPRT. Itu menjadi PR kita. Itu untuk bidang hukum. Kemudian Soskeskel dari 3 sub itu ada program hasil kongres dan seterusnya, dan kita silakan saja kepada masing-masing ketua bidang. Saya silakan kepada Ibu Karya. Ini merupakan penjabaran dari amanat kongres yang pertama, yaitu kami mengadakan perayaan hari-hari besar keagamaan. Perayaan Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 kami laksanakan tanggal 11 Januari 2023 di Ruang Malahayati, dan ini kerjasama dengan lintas bidang. Alhamdulillah dapat dukungan dari Bimas Kristen, Bimas Katolik, dan hadir di sana 100 orang. Catatan mohon izin, kalau tadi dikatakan hambatan adalah pendanaan dari donatur itu tidak mencapai target karena biasanya SK panitia harus jauh-jauh hari dibuat. Mudah-mudahan tahun depan ini akan bisa kita evaluasi. Kemudian kegiatan perayaan Hari Nyepi. Terima kasih kepada Ibu Wid yang berkomunikasi dengan WHBI. Kita melaksanakan perayaan Hari Nyepi meskipun dengan Zoom meeting. Alhamdulillah mendapat dukungan dari PHDI dan juga BKOW seluruh Indonesia yang beragama Hindu, dan juga Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama. Ini secara substansi tidak ada hambatan. Kemudian kegiatan Hari Raya Waisak untuk saudara kami yang beragama Buddha. Terima kasih Wanita Buddhis Indonesia. All Out ini membackup Kowani dan alhamdulillah dilaksanakan di Malahayati Gunung Kowani. Ada catatan bahwa perlu pembinaan kegiatan keagamaan bagi oma dan opa yang beragama Buddha yang sekarang di YBDW. Insya Allah ini akan di follow up-i. Ada pembinaan spiritual bagi saudara-saudara kami agama Buddha yang di YBDW, karena secara real bahwa donatur yang ada di YBDW adalah saudara-saudara kami dari agama Buddha. Kemudian kegiatan halal bihalal dilaksanakan pada tanggal 11 Mei secara hybrid. Terima kasih Bu Ketum mengizinkan kami untuk mengadakan offline juga bagi DP, bagi tim ahli, dan juga bagi yayasan-yayasan yang dilaksanakan di Ruang Malahayati. Hadir 150 pengurus. Ibu Ketum merasa dekat dengan pengurus karena selama ini kita selalu mengadakan secara online. Nah, hari itu bisa dilaksanakan 11 Mei dengan catatan hambatan, mohon izin ini untuk kita semuanya. Ruang Malahayati itu belum didukung oleh sarana IT yang memadai. Nah, sehingga ini ke depan perlu sebesar Kowani rasanya sudah perlu kita memiliki sarana IT dan termasuk dukungan SDM yang baik supaya kami ini tidak bisa kami laksanakan pada waktu itu kejadian dengan gempa di Cianjur, sehingga kami kemudian ikut kunjungan ke sana dengan memberikan bantuan kitab suci Al-Quran, buku-buku bacaan supaya bisa menghibur saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Nah, selanjutnya kegiatan Amaliyah Ramadan, kita punya tema Kowani Peduli Yatim Duafa dan Anak Nelayan. Itu kita adakan di kerjasama dengan Soskeskel. 13 April kita ke Kampung Nelayan Cilinting, Jakarta Utara. Izin Ibu kami melaporkan terima kasih kepada HLN yang menyumbangkan 1 set komputer untuk anak nelayan. Kemudian person pengurus HLN menyumbangkan notebook. Insya Allah akan segera di follow up. Kemudian Kowani sendiri menyampaikan hubungan luar negeri HLN. Hidup HLN.
Kemudian alhamdulillah Kowani masih punya CPU yang layak pakai, barokallah. Dari yayasan bersedia memberikan layarnya Ibu Sekjen. Jadi Kowani nggak usah memberikan layar, nanti yayasan yang akan membeli layar sendiri. Insya Allah setelah raker ini kita akan serahkan kepada yayasan anak nelayan yang sangat rindu dengan IT tapi nggak punya uang untuk beli itu, dan Kowani hadir ke sana. Kemudian kita bantuan kepada anak yatim du'afa An-Nur. Ini kerjasama juga masih dengan Soskeskel. Alhamdulillah 50 orang anak di sana, luar biasa. Prestasinya sangat bagus dan sangat tepat kalau Kowani ke sana memberikan bingkisan lebaran, buka puasa, dan sekaligus juga ada paket Al-Quran. Kemudian juga kepada anak yatim piatu 100 orang bantuan dari Basnas. Ini dibagikan kepada daerah-daerah yang berdekatan dengan pengurus, jangan sampai pengurus Kowani di bidang agama nggak dikenal oleh masyarakat sekitarnya. Selanjutnya bakti sosial dalam rangka kegiatan Natal dilaksanakan 9 Desember kemarin. Itu luar biasa ke Bantar Gebang. Termasuk ibu-ibu hamil itu mendapatkan bingkisan dan sosialisasi tentang, nggak nyangka kalau di sana banyak ibu-ibu yang perlu mendapatkan perhatian dari Kowani. Juga kepada Pak Ember ya Bu Eri. Kemudian merayakan hewan kurban, menyalurkan hewan kurban ini di masyarakat Penjaringan. Alhamdulillah kerjasama, ada satu sapi dari keluarga besar pahlawan nasional Dr. Rubini yang diberikan kepada Yayasan YBDW, keluarga besar Ibu Ketua Umum. Kemudian juga ada 7 ekor kambing diberikan kepada anak-anak nelayan di daerah Penjaringan. Oke, tadi Bu Mariam sudah lebih sakit. Baik, terima kasih. Kemudian 2 kegiatan yang tidak bisa dilakukan, yaitu Maulid tapi diganti dengan Cianjur. Kemudian yang kedua tentang kerukunan umat beragama akan kita programkan pada tahun 2024. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang agama berdiri, Ibu Retno, Wakil Ketua, kemudian Ibu Dewi Bendahara, Ibu Evi Wakil Bendahara, Ibu Eli, kemudian Ibu Nani, kemudian Ibu Ai, Ibu Umi, ya, dari 9, 8 yang hadir. Mohon izin. Terima kasih. Ibu-ibu sekalian, bidang agama itu alhamdulillah baru dapat karunia, dapat cucu, ya, pokoknya habis dapat cucu, yaitu dari putrinya Bu Ai dari bidang agama, dan kalau tidak salah dari Pak Ayat atau Muslimat ya. Oke, kita lanjut kepada bidang hukum. Silakan Ibu Emita. 7 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketum beserta ketua-ketua koordinator dan ketua bidang dari masing-masing bidang, dan tentunya seluruh ibu-ibu pengurus yang hadir di sini. Selamat sore ya, sudah di sini. Mungkin langsung saya bacakan aja bahwa program kerja, laporan program kerja bidang hukum yang sudah dilaksanakan 2003 sesuai dengan Kongres ke-15 adalah dalam rangka mensosialisasi undang-undang. Tentunya kita di sini pada Januari hanya mengadakan pengumpulan data-data untuk daripada seluruh anggaran dasar dari yayasan, karena bagian bidang hukum adalah untuk membenahi atau memberikan masukan terhadap anggaran dasar dari yayasan. Itu Januari kita mempersiapkan. Dan kemudian karena banyaknya sekali undangan daripada untuk masukan-masukan dari Komnas HAM, baik KPPA tentang perkembangan bidang hukum mengenai perempuan, kami menghadiri dan membahas masalah baik itu kekerasan seksual maupun dalam hal lainnya yang menyangkut perempuan dan anak. Kemudian yang kami laksanakan adalah FGD dan agenda aksi mendorong disahkannya penghapusan kekerasan seksual PKS atau RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, di mana rancangan undang-undang
kekerasan seksual itu waktu itu belum disahkan, Bu Ketum bersama kami tentunya terus dan kepada juga organisasi lembaga terkait seperti Komnas HAM, Perempuan dan lain-lain berupaya untuk segera disahkan, dan alhamdulillah kita akan mengetahui pada bulan Mei kemarin itu RUU PKS sudah disahkan menjadi undang-undang TPKS. Saksikan undang-undang TPKS itu di dalam webinar pada bulan 27 Maret dan tentunya masih dalam rangka online. Kemudian yang terpenting di bidang hukum adalah mengenai RUU PPRT. Walaupun sampai sekarang bolak-balik di Prolegnas turun naik, namun tetap Ketum juga bersama kami dan ibu-ibu ketua Kowani tetap menyuarakan agar RUU PPRT ini menjadi undang-undang. Dan sampai saat ini dan nanti pada program kita 2024 kita juga lebih mengutamakan program daripada RUU PPRT itu. Kemudian banyak sekali kegiatan yang menyangkut PPRT ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga terkait dan mitra kerja kita yang kita bisa bersinergi dengan lembaga-lembaga lain. Dan kemudian tentunya sebagai bidang hukum kami membantu memberikan masukan terhadap adanya perubahan anggaran dasar dari yayasan Kowani yang ada 5 ya Bu Jen ya gitu. Jadi kami sudah memfinalkan dan mungkin tadi Bu Jen sudah menjelaskan bahwa tinggal dalam pembuatan akte notaris itu daripada akte daripada yayasan. Kemudian kita juga daripada kita juga dalam rangka RUU PPRT ini juga ya Prof ya, peran aktif kemudian selalu dengan Jala PRT dan lembaga-lembaga terkait itu pasal demi pasalnya kita selalu ikut proaktif dalam mencerna dan mencermati dan apa yang terbaik bagi para pekerja rumah tangga, terutama Bu Ketum ya. Bu Ketum ini selalu konsen selalu kepada PPRT. Kemudian kita juga membantu memberikan masukan terhadap perjanjian-perjanjian MOU dari bidang-bidang Kowani yang ada. Yang kita punya 11 bidang, ada nakes, mereka kerjasama dengan lembaga lainnya seperti dari Dikbud juga dengan rumah sakit itu, kemudian tadi universitas. Nah kita membantu dalam hal itu untuk membuat masukan kepada draft-draft perjanjian atau MOU daripada para bidang. Sinergi dari antar bidang yaitu dari bidang politik dan bidang Dikbud yaitu sosialisasi wawasan kebangsaan dan kepemimpinan nasional dalam perlindungan hak perempuan sebagai pilar bangsa. Itu kita lakukan di bulan Juli juga masih dalam suasana online. Itu kita bersinergi dengan antar bidang. Kemudian di sini di dalam kongres itu kita ada berperan serta dalam penyempurnaan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan dan anak. Nah untuk itu kita selalu mengkoreksi proposisi selain daripada draft kerjasama Kowani dengan lembaga lainnya dari antar bidang, juga kita bersama Bu Wit membuat draft MOU dengan Lemhanas itu membantu. Dan sekarang ini kita tentunya dalam pembahasan RUU LGBT yang tadi sudah Prof. Masito juga memulai menjelaskan, kita berperan aktif di situ dalam rangka pembahasan RUU LGBT. Jadi lagi ongoing proses sampai sekarang ini dengan para pakar, ahli, dengan expertnya. Kemudian tentunya juga dalam rangka menyelesaikan naskah akademik LGBT ya Bu bidang agama ya Bu Mariam ya, kita juga ada tim khusus dalam hal ini membentuk tim untuk dalam rangka RUU LGBT ini masih terus digaungkan dan kita proses naskah akademiknya yang kita tentunya bekerja sama juga dengan para pakarnya melalui Zoom meeting. Kemudian kita juga mengadakan LGD internal, yaitu istilahnya meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya serta masukan agar terjaminnya perlindungan bagi PPRT. Ini sering sekali di internal kita rapat-rapat untuk membicarakan kita Zoom meeting, dan internal juga di kita punya grup ya Bu Masito ya dengan Jala PRT, Komnas Perempuan
yang kita selalu sampai sekarang berperan aktif agar dapat disahkannya PPRT gitu. Kemudian pada Desember terakhir kemarin gitu, kita juga mengadakan webinar nasional juga kerja dengan bidang politik, bidang Depdikbud, mengikuti webinar Desember dalam rangka Hari Ibu, kepemimpinan perempuan dalam melawan diskriminasi dan beban. Kemudian kita laporan pekerjaan untuk 2024. Ya saya mohon maaf ya Bu ya, agak lewat dikit boleh dong ya. Tadi saya mau bilang ini, kalau seandainya batas waktu ini saya juga bingung juga. Saya bagiin kopi aja boleh nggak ya? Saya singkat aja mungkin 2024. 2024 tadi Prof sudah menyatakan bahwa program kerja kita itu banyak sekali, tentunya akan kita pilih. Jadi terutama yang paling sudah disahkan undang-undang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ini, namun masih maraknya sering terjadi. Dan tentunya sesuai dengan arahan Bu Ketum, kita tetap akan terus mensosialisasikannya bekerja sama terutama dengan Kementerian KPPA dan lembaga-lembaga terkait seperti Komnas HAM dan kemudian juga Komnas Perempuan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Kemudian juga mengenai RUU PPRT akan kembali setiap tahunnya akan kami bergulirkan pekerjaan itu, pelaksanaan kegiatan, dan itu tentunya kami selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yaitu Jala PRT yang nantinya berupa bentuk FGD dan kegiatan-kegiatan yang langsung. Melalui Prof Masikov ya pada bidang hukum, nanti para lawyer-lawyernya di bawahnya ini bisa melakukan sosialisasi di kampus. Mungkin saya siap di Universitas Syahid sosialisasi tentang Satgas pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Jadi saya pikir itu penting sekali karena itu gunung es ya. Karena biasanya di kampus relasi kuasa antara dosen pembimbingnya dengan mahasiswa, sehingga jarang sekali ada laporan karena mereka takut tidak lulus, takut diintimidasi dan lain sebagainya. Jadi perlu penguatan para mahasiswa. Mungkin itu masukan dari saya, tambahan program kerja di tahun 2024 yang akan datang, hasil kolaborasi MOU. Jadi tidak jadi silent MOU. Jadi udah MOU terus tidak melakukan implementasi. Mungkin itu saya harapkan mudah-mudahan, dan kita butuh SOP juga. Jadi bagaimana SOP kalau ada laporan, apa yang harus dilakukan oleh rektor, misalnya saya mendapatkan laporan Satgas itu apa yang bisa dilakukan. Mungkin itu perlu ini Ketua Bidang Hukum ya, Kapitukum dan juga Prof Masito. Mungkin itu masukan dari saya untuk langsung menindaklanjuti MOU hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Yang terhormat Ketua Umum, Sekjen, Ketua Koordinator, Prof Masito, Wakil Sekretaris Bu Yudarni, dan seluruh Dewan Pimpinan Kewani serta seluruh pengurus Kewani periode 2004-2009. Periode 2019 sampai 2024. Mohon maaf supaya tidak tegang, supaya tidak ngantuk. Izinkan saya sebelum memulai untuk membacakan sebuah pantun. Pohon zaitun berbuah lebat, berdiri melihat pesawat. Inilah pantun untuk perempuan hebat, selalu mandiri dan berhati kuat. Satu lagi, di dalam gedung kita bekerja, jangan sampai kepala terantuk. Kepada ibu-ibu peserta rapat kerja, mohon tidak mengantuk. Saya lanjutkan singkat saja karena tadi Prof Masito menekankan seluruh singkat. Saya tidak akan lupa untuk pertama-tama sebelum membacakan program kerja yang sudah dilakukan selama setahun, walaupun sebetulnya itu sudah dilaporkan setiap bulan dalam rapat Dewan Pimpinan Kewani, saya ingin memperkenalkan dulu anggota bidang Soskeskel yang luar biasa. Dari mulainya 18 anggota orang, dari 14 orang ada 15 orang yang satu orang yang terpilih menjadi komisioner di Kabupaten Bogor,
kebetulan yang termuda dari bidang Soskeskel, Ibu Dharma, Mbak Dharma karena belum menikah. Nah, ini ada ketentuan sebetulnya di peraturan KPU itu tidak boleh aktif di organisasi. Organisasi anggota KOANI sudah melakukan program pengiriman data, tapi ada kendala, yaitu banyak yang tidak masuk. Jadi untuk tahun ini pengiriman datanya hanya 25% ya. Jadi akan kami teruskan kepada tahun 2024 karena menjelang kongres. Jadi kami harus mempunyai data lengkap dari 103 organisasi nanti yang aktif berapa. Kemudian database belum kami lakukan karena kami belum mempunyai perangkatnya, yaitu komputernya. Baru tahun ini kami dapat sumbangan dari Ibu Riri dari bidang lokal berupa komputer, Bu. Jadi alhamdulillah, jadi kita bisa melakukan database. Kemudian konsolidasi ke dalam kami menyelenggarakan raker 4 KOANI tahun 2023 yang lalu ya, sudah berlangsung. Kemudian mengadakan pertemuan Dewan Pimpinan KOANI dengan organisasi anggota KOANI karena kemarin belum terlaksana ya. Kemudian dengan BKOW. Nah, kunjungan kerja ke organisasi anggota tahun ini juga masih kosong karena kemarin sibuk sekali Ibu Ketum. Jadi mungkin tahun ini Bu Ketum kami akan mengadakan kunjungan kerja, Bu, dengan Ibu Ketum. Mengadakan pertemuan dengan BKOW, DW juga belum. Kemudian sosialisasi tentang kelembagaan. Kita kadang kalau ada organisasi atau BKOW yang audiensi, jadi kita sekalian sosialisasi ya. Kemudian meningkatkan jalinan kerjasama dengan lembaga pemerintah. Kita kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Hukum dan HAM. Kemudian menyeleksi organisasi anggota. Kami kemarin 97, kemudian sudah sampai sekarang sudah 103. Ini baru kami seleksi 3 lagi, jadi mungkin bisa 106, bisa tambah lagi, bisa sampai 110. Itu laporannya. Kemudian rencana tahun depan akan yang belum kita lakukan akan kita teruskan, misalnya pendataan pengiriman data, langsung kita tancap gas untuk pengiriman data seluruh organisasi anggota dan kita database karena kebutuhan untuk kongres. Jadi kongres ini akan kita lakukan bulan Desember tahun 2024, Bu. Jadi kita punya hajat yang besar. Kemudian ada yang lain, saya kira cukup. Saya akan menjelaskan pelaksanaan kongres untuk tahun Kongres KOANI yang ke-26 tahun 2024 secara kolektif. Jadi secara kerjasama harus mampu memberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas KOANI. Jadi Bapak Ibu sekalian harus mampu untuk memberikan waktu yang cukup, tanggap dan mampu menampung aspirasi organisasi anggota KOANI khususnya dan wanita Indonesia pada umumnya. Secara fisik berdomisili. Bu, ini saya sudah tambah karena kongres. Apa cukup sekian? Cukup sekian. Ini terusin ya, Bu. Ini kan perintah Ibu. Ya. Saya khusus ditambah. Panitia khusus. Panitia khusus. Secara fisik berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek. Kalau rumahnya di Bandung nggak boleh masuk DP. Menyatakan bersedia dipilih sebagai anggota Dewan Pimpinan KOANI secara tertulis dan disahkan oleh pimpinan organisasi. Ini komitmen ya, Bu. Ini komitmen. Jadi komitmen Ibu apa? Masuk di Dewan Pimpinan KOANI terutama ya. Komitmennya harus dijunjung tinggi karena Ibu sudah tanda tangan sendiri. Mampu mengadakan pendekatan dengan berbagai kalangan dalam masyarakat. Merupakan putusan dari organisasi anggota yang sudah menjadi anggota KOANI selama 5 tahun. Jadi kalau belum 5 tahun Ibu tidak bisa mengusulkan menjadi Dewan Pimpinan KOANI. Bukan anggota legislatif. Jadi kalau anggota legislatif tidak bisa mendaftar. Persyaratan ketua umum di samping persyaratan di atas ditambah dengan berpengalaman dalam organisasi
regional dan internasional. Jadi harus berpengalaman sebagai ketua umum ya, harus berpengalaman selain nasional, beliau juga di internasional. Pernah aktif menjadi ketua umum organisasi anggota KOANI dan atau pernah menjadi Dewan Pimpinan KOANI. Persyaratan untuk Sekretaris Jenderal, di samping persyaratan tersebut di atas, juga harus sudah menjadi pengurus KOANI secara aktif dan sesuai dengan profesionalnya. Kemudian, ini hak bicara dan hak suara dalam ART bab 7 pasal 19. 1. Seluruh organisasi anggota KOANI mempunyai hak bicara dan hak suara, kecuali anggota khusus. Sekarang sudah tidak punya anggota khusus, jadi KOANI itu semua sudah menjadi anggota tetap. Jadi semuanya sudah bisa mempunyai hak bicara. Kemudian hak suara, organisasi anggota KOANI ditentukan sebagai berikut. Jadi kalau organisasi anggota dengan jumlah cabang di provinsi mempunyai cabang di provinsi dan kota kabupaten kota 20, mempunyai suara hanya 1. Organisasi dengan jumlah cabang 21 sampai 30 mempunyai suara 2. Organisasi anggota dengan jumlah cabang 31 sampai 40 mempunyai jumlah suara 3. Organisasi anggota dengan jumlah cabang 41 sampai 40 mempunyai suara 3. Organisasi anggota dengan jumlah cabang 41 sampai 50 mempunyai 4 suara. Organisasi anggota dengan cabang 51 sampai 60 mempunyai 5 suara. Cabang kongres terakhir untuk periode terakhir kita lakukan kongres yang 26 tahun 2024 di tempatnya belum tahu. Kemudian Kongres dalam ART bab 6 pasal 16, kongres diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan KOANI. Kongres dipimpin oleh pimpinan kongres terpilih yaitu 2 orang dari DP KOANI, 5 orang dari peserta yang dipilih oleh peserta kongres. Jadi ada 7 orang. Kongres dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah jumlah organisasi anggota ditambah 1. Jadi 103 yang terdaftar, tapi yang aktif kira-kira 90-an, jadi setengah dari itu tambah 1. Kongres dihadiri oleh peserta organisasi anggota sebagai peserta, organisasi anggota sebagai peserta. Peninjau adalah perwakilan pengurus bidang, yayasan-yayasan KOANI, koperasi wanita atau KOPANI, BKOW seluruh Indonesia, pihak-pihak lain atas pertimbangan Dewan Pimpinan KOANI. Kongres menetapkan ketua dan wakil ketua yayasan-yayasan KOANI. Jadi di kongres nanti ada 2 acara. Yang pertama adalah pemilihan dan penetapan Dewan Pimpinan KOANI. Yang kedua adalah menetapkan ketua dan wakil ketua yayasan-yayasan KOANI. Keputusan kongres ditandatangani oleh pimpinan kongres. Kemudian anggota organisasi yang hadir wajib melaksanakan kewajiban seperti keaktifan di dalam acara-acara program kerja KOANI, dan yang kedua administrasi, yaitu berupa iuran ya. Iuran sampai Desember sudah harus lunas. Desember 2024 sudah harus lunas. Kemudian persyaratan Dewan Pimpinan KOANI. Jadi ada yang akan mendaftarkan menjadi anggota Dewan Pimpinan KOANI di ART bab 2 pasal 8, anggota Dewan Pimpinan KOANI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti mempunyai agama, kemudian setia dan taat kepada Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara. Kemudian berakhlak baik dan berintegritas, sehat jasmani dan rohani, menghayati nilai-nilai perjuangan wanita Indonesia, mempunyai jiwa pengabdian, disiplin, dan penuh tanggung jawab di dalam mengemban tugas. Mempunyai jiwa pengabdian, disiplin, dan penuh tanggung jawab di dalam mengemban tugas. Ini yang penting. Tolong berdiri yang hadir.
anggota bidang humas hanya 6, kebetulan yang hadir cuma 5. Mohon berdiri Bu Aja, Bu Tina, Bu Mia, Siap. Bu Popi, dan Dr. Yulia. Ya, inilah anggota bidang humas. Kemudian sekretaris pemerhati bidang humas adalah Ibu Aniro. Ya, kebetulan ketua koordinator kami Ibu Eri Hubara. Ibu Eri. Untuk humas Bu, seperti biasa kegiatan yang terhormat Ibu Ketua Umum, Ibu Jiwo, dan Ibu-Ibu Ketua serta Ibu Eri, Ibu-Ibu Kabit. Dari humas Bu, seperti biasa kami menurunkan program umum hasil kongres, yaitu memasyarakatkan keberadaan dan kedudukan Kowani sebagai aset bangsa serta mensosialisasikan kegiatan-kegiatannya. Jadi humas itu Bu, dalam program kerja selalu mengundang dan mengkoordinasi dengan wartawan untuk meliput setiap kegiatan Kowani, baik di kantor Kowani dimanapun Kowani berada, selalu kami meliput, terutama kegiatan ketua umum dan setiap anggota Kowani. Kemudian kami mempublikasikan aspirasi dan perjuangan Kowani, khususnya tentang visi dan misi serta tugas pokok Kowani. Jadi kami selalu mengupdate berita dan foto kegiatan Kowani pada website, yaitu website Kowani tersedia di Facebook, Instagram, Twitter Kowani. Kami akan mencoba membuat TikTok yang lagi banyak digemari. Semoga ke depan Kowani lebih bisa dikenal lagi oleh seluruh masyarakat. Kemudian kami mendokumentasikan dan memberitakan setiap kegiatan Kowani. Kami juga mempunyai YouTube Kowani adalah Kowani. Kemudian Facebook Kowani 1928, kemudian Instagram Kowani 1928, dan Twitter Kowani. Kemudian kami mempunyai website www.kowani.id. Itu bisa dibuka ya Bu. Kemudian untuk ke depan, satu tahun ke depan ini kami sedang merencanakan akan membuat seperti kaleidoskop kegiatan Kowani di periode 5 tahun ini dalam bentuk video yang akan ditampilkan pada saat kongres. Itulah program utama yang akan kami laksanakan. Kemudian kami tetap menerbitkan Iwarta Kowani setiap 3 bulan sekali. Karyawan Kowani. Jadi karyawan Kowani kita ada 8 orang, alhamdulillah. Yang tadinya 12 walaupun 8 sekarang, tapi mereka tetap kerjanya luar biasa. Dan dari mulai kita meneruskan gajinya, BPJS-nya, THR-nya, dan untuk seragam, dan untuk satu lagi adalah wisata karyawan. Dan saya terima kasih, saya kadang-kadang dapat laporan kalau ibu-ibu bikin acara dan sebagainya, kadang-kadang mereka mendapatkan tip dari kepanitiaan. Juga terima kasih. Namun sejujurnya kita adalah manusia biasa dengan penuh keterbatasan. Tentu kami pasti ada kekurangan dan banyak kekurangan. Pada kesempatan ini saya mohon maaf kalau itu ada kesalahan atau kekurangan. Namun untuk 1 tahun terakhir, sesuai tadi di arahan Ketua Umum waktu pembukaan, mari kita all out untuk memberikan yang terbaik untuk Kowani. Jadi kita tidak lagi saling menyalahkan, tetapi mari kita saling mendukung dan kita saling kerjasama supaya kegiatan kita dalam setahun terakhir dan nanti ditutup dengan kongres semua berjalan dengan baik dan kompak. Kompak baik di DP-nya, kompak dengan pengurusnya, dan tentunya kami kesekjenan ini terlibat dengan semua bidang-bidang terkait. Dan untuk program tahun ini masih tentu program-program seperti tahun-tahun yang sebelumnya, dan kita tetap berharap inginnya sih meninggalkan
Koni itu nanti gedungnya baik, jadi kita sedang mengajukan ke Seknek untuk renovasi gedung. Tapi apabila ibu-ibu ada apa namanya kenalan atau kerjasama bahwa siapa yang bisa membantu laptop, siapa yang bisa membantu komputer, siapa yang bisa membantu kendaraan, atau siapa yang membantu AC, monggo infokan ke kami, nanti kami akan membuat surat sehingga betul-betul nanti tahun terakhir ini kita memberikan yang terbaik untuk Kowani. Dan masih ada sedikit pengumuman hasil rapat itu yang lalu, bahwa karena ini tahun terakhir, maka WA group kita ingin meningkatkan manfaatnya, bukan hanya sekedar WA group seperti WA group yang lain. Ini hasil keputusan Dewan Pimpinan Kowani. Pengeluaran ada dari kesekretariatan itu menjadi rutin untuk operasional gaji karyawan dan renovasi di Kowani. Mungkin ibu-ibu yang sudah ke Kowani dalam waktu belakangan ini, kita bisa masuk ke kamar mandi yang lebih nyaman, lebih bersih, ya, dan lebih dingin ketika rapat, ya. Dan semua akan terus ada renovasi yang akan dilakukan oleh Ketua Umum yang udah gemes sebenarnya dari kemarin untuk memperbaiki banyak hal di Kowani. Selanjutnya untuk bidang-bidang pengeluaran, ya, kegiatan-kegiatan, misalnya kayak kemarin kegiatan-kegiatannya, selanjutnya biaya-biaya, yaitu ada administrasi pajak. Lalu kita bisa melihat di sini yang warna kuning itu pengeluaran yang besar dari kegiatan-kegiatan 57%. Ya, setelah itu, nah ini dia daftar organisasi yang belum melakukan pembayaran. Mungkin Ibu Yaya boleh dibacakan saja yang belum membayar dari tahun 2020. Jadi yang 2024 ini kan masih Januari, ya. Iya. Nah, sebetulnya sudah di-share di grup pengurus, jadi ini di-share tiap hari gitu ya, Bu, ya. Biar ini ya. Ya, baik, ya. Itu boleh berjalan slide-nya. Jadi ibu-ibu mohon izin melaporkan bahwa Kowani, omset Kowani di tahun 2023 itu sampai 2,5 M lebih di tahun 2023. Luar biasa, kita tepuk tangan buat Kowani. 2,5 M untuk omsetnya, itu artinya rata-rata dalam 1 bulan bisa kurang lebih 210 juta. Itu dengan kondisi yang seperti ini, Kowani luar biasa bisa menjalankan seperti itu. Lalu jadi catatan dari kami yang penting itu bahwa kami terima kasih yang sudah berkontribusi pada Kowani melalui sponsorship dan juga yang sudah secara totalitas membantu kegiatan Kowani. Kadang-kadang suka pakai koceknya sendiri untuk hal-hal kecil. Kami mengaturkan terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan ibu-ibu, dan juga tadi untuk semua kegiatan-kegiatan semoga bisa melaksanakan seperti Prof. Masito sampaikan, bisa melakukan perencanaan pendanaan secara baik sehingga tidak memberatkan Kowani. Demikian dari kami, Ibu Wakil, ada ya, cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.